pertama kali lakukan adalah membuat fondasi yang kuat. Kalau fondasi yang nggak kuat, maka dia akan ambruk. Gedungnya ambruk. Mengapa bisa? Ini gedungnya berapa tingkat? Dua atau tiga? Dua ya. Dua tingkat. Mengapa bisa dua tingkat? Karena fondasi yang kuat. Ya. Nah, dalam hal bisnis teman-teman juga begitu ya. Jadi fondasi yang kuat dulu ya. Baru kemudian setelah itu melakukan ekspansi, buka cabang dan membuat kreasi-kreasi yang lainnya. Ini disebut dengan filosofi bambu. Tahu bambu nggak? Iya. Tahu bambu? Iya. Bambu itu dia lama jadi rebung. Tahu rebung? Rebung yang masih kecil. Ada lagunya itu ya. Maribung rebung kembali. Rebung kembali. Rebung itu lama, dia jadi rebung. Ya. Bahkan saking lamanya kalau orang-orang kampung dulu ya, itu dipotong jadi sayur rebung namanya. Ya. Jadi manusia itu hebat, ya. Bambu jadi makan ya, makan bambu muda. Nah itu lama, mengapa? Karena dia menancapkan akar-akar ke dalam. Setelah terhunjam ke dalam, ya, baru kemudian setelah mengapa bambu itu tinggi sekali, tapi dia kuat gitu kan? Karena akarnya kuat. Nah, kita kembali ke sirah. Nabi juga demikian. Beliau menancapkan fondasi Madinah ini kuat, bahkan sampai 5 tahun. Nabi di Madinah sampai wafat berapa tahun? Nabi hijrah nih. Nabi hijrah usianya 53 tahun. Setelah berdakwah di Makkah selama 10 tahun. Kan 10 tahun jadi Nabi. Ulang. 40 tahun kan jadi Nabi. Ya, 40 tahun. Kemudian berdakwah di Makkah selama 10 tahun. Ya. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ya, ini bukan 10 tahun. 13. Ya. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun, setelah itu hijrah ke Madinah 53 tahun. Nah berarti beliau berdakwah di Madinah ini berapa tahun? Karena beliau wafat usia 63 tahun. Berarti beliau berdakwah 10 tahun. Nah Nabi itu teman-teman menancapkan fondasi ini itu 5 tahun. Baru 5 tahun berikutnya beliau ekspansi berdakwah keluar. Ya. Nah 5 tahun ini ya, dia warnai dengan 3 perang besar. Nanti kita akan bahas perang Badar, Uhud dan Khandaq. Nah, ini 5 tahun pertama. Inilah fondasi dan inilah kemenangan-kemenangan Nabi di Madinah yang akan kita. Setelah itu kemudian Nabi baru ekspansi, ya, beliau bawa pasukan keluar. Nanti ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Mu'tah. Kemudian setelah itu baru era pembebasan, Fathu Makkah, perang Hunain dan perang Tabuk. Setelah itu Nabi haji dan kemudian meninggal. Oke. Sekarang siapa yang memberikan presentasi? Silakan Ki. Kita akan bahas tema kita tentang tahapan Nabi membangun Madinah. Yang lain menyimak. Silakan. Kenapa goyang ya? Senggol. Tadi kesenggol jadi goyang. Nah, bisa jalan udah. Ulang lagi berarti. Ini enggak touchscreen ini. Request Pak Arif.
Oke. Ahmad Saqib Ihsan. Panggilannya? Kiki. Waktu ngisi nilai saya sempat bingung. Kok namanya Ahmad Saqib Ihsan nggak ada, adanya Kiki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan ikut sharing ilmu tentang waktu awal-awal banget Nabi sampai Madinah, apa yang dilakukan Nabi pertama-tama gitu dalam membangun Madinah sebelum sampai kata dari Ustaz sampai mengekspor di mana-mana. Jadi Nabi memulai membangun Madinah dari beberapa poin. Nah, jadi Nabi itu sampai tanggal hari Senin 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad itu sampai di Kuba, belum di Madinah, jadi masih di Kuba. Kuba itu belum di Kuba, yang di Madinah gitu ya. Terus Nabi tinggal di sana selama 4 hari, terus tinggal di rumah Kulsum bin Al-Hadam selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus hari Jumat beliau jalan menuju Madinah, tapi di pertengahan jalan waktu udah ada zuhur, akhirnya baru sampai di perkampungan Bani Salim, akhirnya Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat pertama bareng 100 orang di perkampungan Bani Salim. Terus setelah sholat, setelah udah selesai Jumatan, baru lanjut perjalanan ke Madinah, terus menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, waktu pertama kali Nabi datang ke Madinah itu, di Madinah ada 4 golongan. Yang pertama, para sahabat Nabi itu terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu penduduk Madinah asli, terus kaum Muhajirin itu yang baru hijrah dari Mekah. Terus ada orang-orang musyrik, itu yang gak percaya sama Allah pokoknya. Terus ada bangsa Yahudi, itu ada Qainqa, Nadir sama Quraiza, itu apa ya, semacam apa namanya, suku ya, semacam suku di Madinah yang dari dulu tuh mengontrol Madinah gitu, yang bahkan itu yang salah satu penyebab kenapa Aus dan Khazraj gitu. Terus yang keempat ada orang munafik, orang yang ngaku Islam tapi gak Islam, intinya gitu. Nah, terus langkah Nabi ketika udah nyampe Madinah, yang pertama Nabi itu membangun masjid pertama. Nah, jadi masjid kedua setelah masjid di Kuba tadi. Nah, jadi pertama fungsi yang membangun masjid ini, yang pertama biar orang-orang Islam itu kan perlu lahan tempat buat ibadah, biar ibadahnya nyaman, biar ibadahnya enak gitu kan. Terus yang kedua itu membangun ukhuwah, itu nyambung sama poin kedua. Jadi kalau kita sholat, kita kan perlu sama banyak orang, terus setelah selesai sholat kita harus ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang yang sholat jamaah bareng di masjid. Jadi membangun ukhuwah. Terus dipertajam lagi merajut ukhuwahnya dengan mempersaudarakan. Ini terkenal banget lah, semua orang udah tahu dimana Nabi satu orang dari Ansar, satu orang dari Muhajirin dipersaudarakan, dijadikan satu saudara gitu. Bahkan sampai berbagi rumah, dulu sampai berbagi istri, sampai berbagi harta, semuanya berbagi gitu. Nah, terus yang ketiga menggagas dagang Madinah. Jadi waktu itu kan kaum muslimin masih minoritas di sana ya, karena baru datang. Sementara penduduk aslinya itu Yahudi. Jadi Nabi Muhammad dengan cerdiknya beliau bikin sebuah piagam biar umat Islam ini nggak diapa-apain gitu, nggak terancam selama di Madinah gitu. Dan setelah udah disetujuin sama bangsa Yahudi juga, akhirnya ya Nabi Muhammad bisa kaum muslimin bisa hidup dengan aman di Madinah gitu. Terus yang keempat, menguasai ekonomi. Awalnya kan ekonomi dikuasai sama bangsa Yahudi karena mereka ya gimana istilahnya, mereka dari sana, dari awalnya di sana, berarti ekonomi dikuasai sama mereka. Pasarnya juga dulu dikuasai sama mereka, tapi Nabi dengan kecerdasannya lagi-lagi beliau sampai bikin pasar sendiri, bikin pasar lagi, terus menguasai ekonominya dengan cara yang macam-macam gitu lah, belajar berdagang, karena Nabi kan dari dulu juga udah punya basic berdagang gitu ya. Jadi ekonominya udah kuat banget. Terus yang kelima, untuk mempertahankan Madinah dan mempertahankan umat muslim sendiri, Nabi Muhammad juga membentuk angkatan militer dari pemuda-pemuda di Madinah. Nah, terus di Madinah ini awal-awal tuh beberapa syariat diturunin. Yang pertama, pemindahan kiblat. Waktu itu kan sempat terjadi diledek-ledek gitulah istilah sama kaum Yahudi, karena kiblat mereka masih sama kaum Yahudi. Kiblatnya
ibadahnya doang beda, kiblatnya sama gitu kan. Akhirnya dapat perintah bahwa kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah gitu. Terus sholat Jumat ini sebelumnya di Mekah belum ada, baru ada di Madinah. Terus azan dan sholat berjamaah dulu. Azan waktu itu diminta Nabi Muhammad buat Bilal yang mengumandangkan azan. Terus sholat berjamaah di masjid bareng-bareng. Terus saum, Ramadan, terus zakat, sama sholat Idul Fitri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tulislah. Oke, keren. Baik, terusnya menarik ya. Kita perdalam tema kita hari ini tentang langkah Nabi membangun Madinah. Ini basic gitu ya. Sebelum kita membahas yang lainnya. Dan yang menarik lagi bisa kita praktekkan sekarang. Jadi kalau kita pengen membangun sebuah peradaban, atau kecilnya Indonesia lah gitu kan, atau lebih kecil lagi sebuah komunitas masyarakat, maka poin-poin yang disampaikan Kiki tadi ya, itu penting untuk kita laksanakan ya. Ada berapa tadi? Ada berapa poin tadi? 5 ya? 5. Yang dilakukan Nabi ketika nyampe Madinah. Program Nabi pertama apa? Bangun masjid. Masjid apa yang dibangun oleh Rasul pertama kali? Masjid Quba. Ada yang pernah ke Masjid Quba? Sudah? Oh, kapan? 2014. Yang lain sudah? Ntar kita bangun ntar. Yang udah nggak usah lagi. Yang sudah lagi sebagai guide, penunjuk. Ya. Saya mungkin sudah 25 kali. Ya. Karena mestinya Maret 2020 kemarin berangkat lagi yang ke-26, tapi nggak jadi karena pandemi. Itu Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan Nabi hijrah kan dari Makkah, nyampe ke Quba itu hari Senin, tadi sampai ke sini. Hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Berangkat tanggal 1, nyampe tanggal 8. Berapa hari itu? 7 hari atau 8 hari lah ya. Senin ketemu Senin. Nabi naik unta. Jadi Makkah Madinah itu kalau pakai unta 8 hari 8 malam. Kalau jalan kaki bisa sampai setengah bulan. Ya. Kalau pakai kuda cepat 3 hari 3 malam. Pilih mana? Jalan kaki pakai bus ya. Pakai bus 5 jam. Ya, pakai kereta api rencananya 1 jam setengah. Ya, pakai kereta api ya. Nyampe di Quba itu yang dilakukan nanti bangun masjid Quba. Sampai sekarang masih ada, tentu dengan fisik yang berbeda dengan ketika di zaman Nabi ya. Kalau dulu kan sangat sederhana, sekarang sudah bisa memuat 25.000 orang. Gede ya. Masjid Quba ya. Masjid Quba, masjid tengahnya itu bolong. Jadi nggak ada atap, dan itu memungkinkan bangunan masjid seperti itu di Jazirah Arab karena jarang hujan. Kalau kita ya, bisa bocor terus, bisa banjir terus ya. Kalau sana kan jarang, jadi tengahnya itu bolong. Nah sekarang ya ditambah dikasih jaring-jaring, sebab kalau nggak dikasih jaring banyak kotoran burung. Kalau sekarang dikasih jaring atasnya sehingga kotoran burung itu nyangkut di atas, tidak masuk ke masjid. Itu nikmat sholat di situ karena udaranya lancar ya, jadi karena tengahnya tidak ada atap. Masjid Quba, Nabi berdiam di Quba ini ya, 4 hari. Senin nyampe, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, pagi Jumat sekitar jam 9-an, jam 10 ya, Nabi jalan dari Quba ini masuk ke Madinah. Jarak Quba ke Madinah itu sekitar berapa mil ya? Sekitar 5 kilo. Dari sini kemana? 5 kilo. Cibinong mungkin? Ciawi? Sebelumnya nggak nyampe ya? 5 kilo. Nabi itu biasa dulu jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu hampir setiap Sabtu beliau ke sana sholat. Karena Masjid Quba ini punya keutamaan,
Dulu para sahabat Nabi di Madinah itu sempat iri ya. Enak banget orang Mekah, kapanpun bisa umroh. Nah kita nggak bisa, kan di Madinah. Maka kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, lalu kemudian pergi ke Kuba, Masjid Kuba ini, dan kemudian sholat, gitu kan? Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Maka kalau kita umroh ke Madinah, diawali ke Madinah, mesti dia ada ke Kuba tadi. Mesti. Karena di sana ada pahala yang sangat besar. Nah, Nabi berangkat jalan kaki ya, di tengah perjalanan perkampungan Bani Salim ya, turunlah perintah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka Nabi segera berhenti pas sholat zuhur dan melaksanakan sholat Jumat pertama kali yang disertai oleh Nabi. Sebelumnya nggak ada, di Makkah nggak ada sholat Jumat. Ya. Ada yang mengatakan sebelumnya Mus'ab bin Umair pernah melaksanakan, ya, tapi tidak berbarengan dengan Nabi. Ini Nabi yang memimpin sholat, diikuti sekitar 100 orang. Nah, itulah sholat Jumat pertama kali bersama Rasulullah. Karena itu hari ini di tempat itu didirikan masjid. Namanya masjid apa? Masjid Al-Jumu'ah. Karena di situ dilaksanakan sholat Jumat pertama kali. Menjelang sore, setelah sholat, Nabi masuk ke Madinah. Nah, Nabi masuk ke Madinah ini seru. Karena penduduk Madinah itu selama ini sudah mengenal Rasulullah, tapi lewat nama doang. Banyak yang belum ketemu, banyak juga yang nggak tahu mana Rasulullah. Kan waktu itu kan belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada spanduk. Jadi penduduk Madinah itu yang belum pernah ketemu Rasulullah sudah mendengar Nabi ada Muhammad gitu kan. Begitu mereka Nabi datang, mereka bingung yang mana Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar cerdas. Abu Bakar melepaskan sorbannya, sorban misalnya, ditudungkan ke kepalanya Rasulullah. Nah, baru penduduk Madinah itu tahu itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Nah, mereka kemudian rebutannya Rasulullah tinggal di rumah saya, rebutan agar Nabi tinggal di rumah mereka masing-masing. Bahkan ada mengatakan mereka sempat mendendangkan syair menyambut kehadiran Rasul yang bunyinya Tala'al badru alaina min taniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kalau teman-teman lihat film Ar-Risalah atau filmnya Umar, lagu itu ditampilkan. Walaupun ada ulama mengatakan lagu itu atau syair itu dibacakan ketika Nabi pulang dari Taif. Sebab ada kalimat min saniyatil wada'. Saniyat al-wada', lembah wada' itu berada di utara Madinah. Sementara ketika hijrah Nabi datang dari arah selatan. Jadi enggak connect. Nabi datang dari arah utara itu ketika pulang dari tapi ada mengatakan Nabi justru datang dari arah utara Muhtar. Wallahu alam. Tapi yang jelas banyak riwayat mengatakan penduduk Madinah sangat senang menyambut kehadiran Nabi dan berharap Nabi menginap di rumah mereka. Nabi itu adil. Nabi tidak ingin menyakiti para sahabatnya dan tidak ingin mengusik perasaan mereka. Nabi bisa saja mengatakan, "Oke, saya nginap di rumah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kabilah Bani Aus, atau saya menginap di rumah Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kabilah Bani Khazraj, atau yang lainnya." Tapi enggak. Nabi mengatakan, biarkan unta saya ini jalan. Nah, di mana dia berhenti, maka di rumah yang paling dekat dengan unta itu berhentilah saya akan menginap. Kan adil kan? Kalau dia menyalahin, bukan nyalahin Nabi, gitu nyalahin unta. Maka jalanlah unta ini jalan dan di satu tempat unta itu berhenti. Unta duduk balik ke naqa. Unta kalau duduk kaki depan atau belakang dulu hanya nekuk. Belakang. Ada apa ada unta duduk? Depan dulu. Depan dulu. Ada hadis loncat. Ada hadis Nabi mengatakan kalau kalian sujud rukuk kemudian sujud, maka kata Rasulnya jangan sujud, jangan turun habata seperti turunnya unta atau turunnya hewan. Jangan seperti itu. Jadi unta depan dulu atau belakang dulu? Nah, jangan seperti unta kata Rasul. Kalau depan dulu unta itu
Yang nekuk itu kaki depannya dulu, baru belakang. Makanya kata Rasul di dalam dikatakan ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, jangan seperti unta. Sami Allahu liman hamidah. Nah kalau unta itu artinya dia, oke. Nah jangan seperti itu kan. Maka dalam mazhab Syafi'i ya, kita oke. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Pendapat imam yang lain membolehkan. Ya, artinya ini dalam kajian fikih nanti yang ada fikih siapa? Syukran Mamun. Nanti ditanyakan lagi ke beliau ya. Ini termasuk ranah khilafiyah di kalangan ulama. Oke, kita tinggalkan unta ya. Yang nggak percaya nanti lihat unta di Mekah gimana dia duduk. Saya sih sudah sering lihat ya. Unta itu depan dulu, baru kemudian belakang. Tengok kiri kanan, yang paling dekat rumahnya dengan unta itu duduk, rumah siapa? Rumah? Tadi sebut dengan Kiki. Rumah siapa tadi? Rumah? Saya pernah ke makamnya berkali-kali, 2-3 kali. Makamnya ada di Turki, tidak jauh dari 2,5 kilo dari benteng Konstantinopel. Saya 2019 kemarin ke sana. Di situ ada tulisan, ya, Masjid Sultan Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, jadi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sahabat Nabi ini makamnya itu ada di mana? Turki. Jauh sekali. Oh, yang dinyerang. Iya, ya. Dan yang pertama kali memugarnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika dia datang ke tempat tersebut, dicari mana makam Abu Ayyub. Maka di hari ini di samping makamnya itu ya didirikan masjid. Ini makamnya, ini masjid, gitu ya. Jadi dan dikunjungi orang hari ini. Terkenal sekali ya. Masjid Sultan ya, Abi Ayyub Al-Ansari, 2,5 kilo dari benteng Konstantinopel. Dan ini permintaannya. Jadi pengen dimakamkan di tempat paling jauh yang dikuasai oleh kaum muslimin dan paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Karena dia pengen melihat ya, benteng ini jatuh di tangan kaum muslimin sebagaimana sabda Nabi. Dan betul dia lihat, tapi dari kubur. Iya, karena dia meninggal di era pemerintahan Bani Umayyah ya, di tahun ke 50 sekian ya. Sementara Konstantinopel kan runtuh di tangan kaum muslimin ya, tahun berapa? Tahun berapa? 1453. Jauh sekali ya. Sementara dia meninggal di tahun ke-7 ya, abad ke-7. Sementara Konstantinopel runtuh tahun abad ke-14, di 700 tahun kemudian. Dia melihat ya, runtuhnya gedung tersebut atau benteng tersebut di tangan kaum muslimin dari dalam makamnya. Dan para syuhada kan tidak meninggal, dia dalam keadaan hidup di sisi Allah. Nah, di rumah Abu Ayyub inilah Nabi tinggal. Berapa lama? Sekitar 6 bulan. Selama 6 bulan itu ya, Nabi membangun masjid. Membangun masjid lagi. Namanya Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi. Jadi langkah pertama Nabi ketika membangun Madinah itu teman-teman sekalian, bina al-masjid, membangun masjid. Masjid Nabawi pertama kali dibangun oleh Nabi itu masjid yang sangat sederhana. Ukurannya tidak lebih dari 20 kali 30 meter. Ini Masjid Nabawi. Ini kamar mandi. Boleh. Ini Masjid Nabawi bentuknya kotak. Ini bagian utara, ini selatan. Masjid Nabawi dibangun pertama kali menghadap ke arah mana? Utara. Menghadap ke utara. Ini kiblatnya, mihrabnya. Mengapa ke arah utara? Karena Al-Aqsa. Al-Aqsa itu berada di Syam, Palestina. Syam itu di utara. Ya. Ini Syam, ini Makkah, ini Yaman, sini Bogor. Ya, Mekah. Ini selatan. Jadi bentuk masjid seperti ini. Jadi yang dikasih atap
depannya doang. Ini nggak ada atapnya, cuma dikasih dinding. Ya. Nah, 6 bulan kemudian tadi ceritakan oleh sekitar 16 bulan kemudian baru disampaikan kiblatnya pindah. Ya. Nah, sebelum saya ceritakan tentang perbedaan masjid, Nabi juga ya bangun rumah di sini, rumah Aisyah dan rumah istrinya Saudah. Karena waktu hijrah Nabi punya 2 istri, Aisyah dan Saudah binti Zam'ah. Ini rumahnya di belakang. Ini kiblat. 16 bulan kemudian kiblat dipindah ke Mekah. Berarti ini berubah 180 derajat tanpa Celcius. Kalau pakai Celcius jadi suhu panas dong. Nah, makanya kiblatnya pindah kemari. Nah, ini mihrabnya. Ini atap. Berapa bulan? 16 bulan. 16 bulan kemudian. Jadi selama 16 bulan Nabi itu kiblatnya ke Palestina, ke Al-Aqsa. Itu kalau tarik lurus kita ketemu ke Hagia Sophia. Lurus, ya. Masjid Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Palestina, Al-Aqsa, dan atas lagi apa? Hagia Sophia. Maka ketika Hagia Sophia itu dikuasai oleh kaum muslimin, Sultan Muhammad Al-Fatih cuman mengubah kiblatnya sedikit supaya ketemu dengan ini. Karena sebelumnya dia sudah menghadap ke Al-Aqsa. Jadi Hagia Sophia itu ya, ketika ditaruhkan oleh kaum muslimin, kiblatnya sudah menghadap ke Palestina. Jadi untuk menghadapkan ke sini, ini dia tinggal mengubah dikit aja, cuman berapa derajat. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Teman-teman lihat di sana, saya sudah lihat langsung kiblat pertama milik Nasrani itu begini. Begitu dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih dia gini sedikit mihrabnya. Jadi di sini gambar Maryam menggendong Yesus, ya. Sebelah kanannya ada mihrab mubah. Itu unik masjidnya. Nah, sekarang sudah menjadi masjid lagi, Masjid Hagia Sophia. Dulu kan museum. Pertama kali dibuat gereja museum, kemudian sekarang masjid. Nah, kiblatnya kemari. Nah, ini dia nggak ada lagi. Tapi ininya dari apa? Dari bongkar. Untuk apa? Di sini kan sholatnya. Ini ruangan VIP lah ya. Ini nggak ada atapnya. Di sini ya, bagian belakang masjid sekarang sudah diubah, enggak dibongkar atapnya. Kenapa? Untuk apa? Untuk bukan kawan. Untuk ahlus sufa. Ahlus sufa itu orang-orang yang nggak punya rumah, seperti misalnya Abu Hurairah dan beberapa yang lainnya. Nah, mereka nginap di masjid, tinggalnya di belakang. Makanya tinggal di rumah Nabi, Nabi kiblatnya kembali. Belakangan Nabi meninggal, dimakamkan di sini. Rumahnya Aisyah. Nah, di sini banyak rumah nanti. Ini ada rumah Ummu Salamah, di sini ada rumah Hafsah, di sini ada banyak rumah-rumah istri Rasulullah. Paling ujung rumah Maria Al-Qibtiyah ya. Nah, di sini ketika Nabi meninggal, maka makam Nabi di sini. Di sini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi di rumah ini ada 3 makam hari ini. Makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, "Ma baina mimbari wa baiti raudhun min riyadhil jannah." Nah, inilah raudhah hari ini. Kalau teman-teman pernah dengar raudhah, ini adalah lokasi yang sangat mustajab untuk berdoa, ya, dan selalu diburu orang kalau kita ke masjid. Ini masjid yang didirikan pertama kali Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Jadi pertama bangun masjid. Yang kedua apa? Program Nabi membangun basis sosial, menyatukan kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah dan sebagainya. Ini cerdas. Bangun masjid, membangun basis sosial atau ukhuwah Islamiyah, menyatukan kaum muslimin dan muhajirin dan ansar. Sebelum Nabi hijrah, Madinah itu, teman-teman, penduduknya itu berantem mulu. Aus dan Khazraj itu berantem terus. Kenapa mereka berantem? Sengaja diadu domba oleh Yahudi. Kan ini rumus menjajah sebuah negara apa? Divide et impera. Nah, belajar pecah belah, jajahlah. Mengapa kita lama dijajah Belanda? Karena kita diadu domba, dipecah belah. Yang pernah belajar Sultan Hasanuddin Makassar,
Ya, Belanda itu tidak mungkin bisa menguasai Makassar sampai Sultan Hasanuddin itu diadu domba dengan masyarakat. Belanda sulit menghadapi dan menguasai Sumatera Barat dan sekitarnya sampai kemudian Tuanku Imam Bonjol diadu domba dengan siapa? Dengan kalangan padri atau tokoh-tokoh suku dan kemudian terjadi perang padri. Ya. Belanda akan sulit menguasai Banten, ya, sampai kemudian Belanda berhasil mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji. Belum belajar, lupa. Ya. Begitulah. Jadi negeri kita ini lama dijajah karena dia adu domba. Nah, Yahudi demikian. Ketika dia pengen menguasai Madinah, maka Nabi enggak. Ya, Nabi ketika ingin menguasai Madinah dengan cara apa? Menyatukan mereka. Dan itu dalam Islam, kalau kita pengen menguasai sebuah negeri, itu bukan dengan memecah belahnya, tapi disatukan. Itulah Rasulullah. Nabi bukan hanya menyatukan kaum Ansor penduduk Madinah, tapi dengan pendatang. Itu canggihnya Rasulullah dan berhasil. Teman-teman bacanya bagaimana karakter dan yang dilakukan Nabi ketika menyatukan kaum muslimin ini kan. Ada yang menyiapkan rumahnya Sa'ad bin Ubadah itu dan 80 rumahnya disiapkan untuk para muhajirin. Simak kisah tentang Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' ya, yang disatukan oleh Rasulullah. Sampai Sa'ad bin Rabi' itu bersedia membagi rumahnya, menceraikan istrinya, atau bahkan membagi ladangnya. Ini luar biasa gitu ya. Teman-teman bisa cek di surat Al-Hasyr ayat 8, 9, 10 ya. Itu kisah dan karakter tentang orang-orang muhajirin al-ansar. Ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Ada yang bawa mushaf? Ada yang bawa mushaf apa? Silakan ada. Coba buka surat Al-Hasyr. Al-Hasyr surat Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Halaman berapa? Al-Hasyr halaman berapa? Surat keberapa? Al-Hasyr surat keberapa? 59. Dah hafal? Alif? Dah. Coba lanjutin. Lil fuqara'i muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Di terjemahan gitu. Yang ayat ke-9 yang walladzina tabawwa'u, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Sebentar. Jadi karakter orang Ansor itu pertama mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Luar biasa ya. Yang kedua, terus Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Oke, yang kedua, mereka tidak punya keinginan, ya, motif, kepentingan apapun terhadap apa yang mereka berikan. Jadi kalau mereka ngasih aja. Jadi nggak punya motif. Kalau sekarang kan orang ngasih, setelah itu pilihlah saya. Kalau mereka enggak. Yang ketiga, Dan mereka mengutamakan muhajirin di atas dirinya sendiri. nah, jadi mereka mengutamakan kepentingan muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Ini sebenarnya isar. Jadi dalam tingkatan ukhuwah itu sebenarnya isar itu artinya apa? Mendahulukan kepentingan orang lain di atas. Nah, misalnya kita di sini ada berapa orang nih? 19. Kursinya cuma 17. Berarti ada 2 orang yang harus berdiri. Nah, kita dahulukan teman kita, kemudian kita berdiri. Saling mendahulukan. Sampai berdiri semua. Tapi dalam hal muamalah, bukan dalam hal ibadah. Kalau ibadah nggak boleh saling mendahulukan, tapi harus
berlomba. Kita suka kebalik. Ya, kalau dalam hal makanan rebutan. Ya, tapi dalam giliran suruh azan, silakan. Mesti enggak. Kalau azan itu apa? Rebutan. Ya, mengisi saf pertama itu rebutan. Tapi kalau makanan silakan dahulukan orang lain. Udah lewat jamnya? Enggak, dilanjut dulu. Kita close 5 menit lagi, nggak apa-apa? Nah, ini closing 5 menitnya. Nah, jadi ini yang kedua, karakter atau Rasulullah itu programnya membangun ukhuwah. Nah, yang ketiga, ya, membuat konstitusi, membuat undang-undang piagam Madinah kata kita. Peraturan. Jadi di Madinah itu kan beragam orang. Ada Yahudi, ada musyrik, ada Muslim, ada penduduk asli pendatang. Nah, mereka ini akan berantem kalau tidak buat peraturan. Maka dibuatlah undang-undang peraturan, dikenal dengan Mitsaqul Madinah. Nah, ini kecerdasan Nabi. Nah, jadi dengan undang-undang ini itu artinya apa? Nabi itu legal, resmi, nggak bisa diusir. Udah kita sepakat kok. Siapapun pendatang bukan boleh beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Sama seperti Indonesia ini demikian. Ada undang-undang. Ini usul Nabi. Nah, yang berikutnya Nabi menguasai ekonomi. Ya, membangun pasar. Nabi nggak ikut pasar Madinah, Nabi bikin sendiri pasarnya. Beda. Pasar Madinah ini ya tidak boleh riba, tidak boleh nipu, tidak boleh curang. Kalau Yahudi kan boleh tuh. Akhirnya dengan pasar demikian orang pindah semua ke pasar Rasulullah. Pasar Yahudi sepi. Begitu caranya. Nah, jadi Nabi menguasai. Maka dalam waktu kurang dari setahun terus Madinah itu ekonominya pelan tapi pasti sudah dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah dan pengusaha-pengusaha Makkah lain. Terakhir yang keempat, yang kelima dilakukan Nabi adalah Angkatan militer. Membangun angkatan perang. Wah, ya. Itu harus. Enggak bisa enggak ya. Sehingga ketika ada musuh menyerang kita kuat. Makanya sebuah negara yang diakui dunia itu bukan negara yang kaya. Ya, sebuah negara peradabannya diakui di dunia itu bukan negara yang kaya, bukan negara yang paling banyak produknya, bukan. Tapi negara yang paling kuat militernya. Mengapa dunia takut dengan Amerika hari ini? Karena militernya kuat. Mau tidak mau, dan Nabi tahu kaidah ini. Karena itu Nabi membuat angkatan perang. Ada 8 angkatan perang yang dibuat oleh Rasul sebelum perang Badar. Ini ada 8 angkatan perang yang dibentuk oleh Rasul sebelum perang Badar. Artinya ketika perang Badar itu terjadi, kaum muslim sudah kuat. Nah, ini pelajaran juga bagi kita hari ini. Ya, umat Islam itu harus kuat fisik, harus punya izzah. Jangan ditakut-takutin dikit ngeper gitu. Kita harus kuat. Minggu depan siapa yang presentasi? Habis. Mana habis? Tentang apa habis? Perang Badar. Perang Badar. Kita masuk ke perang Badar. Disiapkan materinya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? 5 ya, hafal ya. Bangun Madinah. Rasulullah tadi dengan cara apa? Bangun masjid. Yang kedua, Merajut ukhuwah. 3, piagam Madinah, membuat konstitusi undang-undang piagam Madinah. Yang keempat, menguasai ekonomi, Yang kelima, membentuk angkatan militer. 5 ya, hafalin dan dicerna insyaallah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Selain ini pelajaran Geografi. Geografi bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Siang, berarti geografi ya. Geografi. Baik, kalau tidak ada kita dibuka. Ada pertanyaan cukup? Cukup. Selesaikan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti di email ke saya ya. File ininya. Apa namanya? File. Yang lain juga bikin. Makasih sekali. Sama-sama di email atau di WA aja boleh. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Selanjutnya kan fisika. Kok fisika? Di ruang IPA di sana. Misalnya, jadi yang ini kamu PS. IPS di bawah. Ya. Nah, kan tidak menunggu langsung di ruangan masing-masing aja dulu. Sama-sama. Oh, dibagi 2 kelas ya? Iya. Fisika sama? IPA sama IPA sama IPS. IPS.
IPA berapa Rak? Atau Berapa? 7 kok. 7. Banyak kan IPS? iya